Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Desain Analisis Algoritma kelas C. Dan di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami, yaitu mengenai materi pembuktian algoritma dengan loop invariant. Jadi di sini kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama adalah Nama saya Ade Brilian Pratama, NPM 123. Dan yang kedua, saya sendiri Muhammad Alvin Faruk Asgaf, NPM 131. Yang ketiga, saya Muhammad Syahul Arif, NPM 141. Dan yang keempat, saya sendiri Aditya Rizky Ardana, NPM 178. Dan untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Teknik yang paling umum untuk membuktikan kebenaran suatu algoritma adalah dengan menggunakan induksi matematika pada algoritma rekursif. Teknik lainnya adalah dengan menggunakan looping invariant pada algoritma iteratif. Membuktikan kebenaran suatu algoritma tidak cukup hanya menggunakan sebuah input, tetapi membuktikan bahwa suatu algoritma salah cukup menggunakan satu input. Loop invariant. Loop yaitu suatu perintah di dalam pemrograman yang membuat suatu kode dieksekusi secara berulang. Loop invariant yaitu proses suatu properti suatu objek yang menjadi fokus suatu perulangan. Dan loop invariant digunakan untuk mencari tahu apakah suatu algoritma benar atau tidak. Nah, loop invariant sendiri itu ada studi kasusnya, dan di sini studi kasusnya yaitu loop invariant dalam insertion sort. Jadi di sini yang pertama algoritmanya adalah kita menginisialisasikan variabelnya terlebih dahulu, seperti angka nomor 1 yaitu for J sama dengan 2 to A length. Maksudnya A titik length ini adalah panjang indeks dari A. Kemudian ada juga variabel K yang diinisialisasikan untuk nilai A array J. Kemudian yang ketiga itu insert A array J into the sorted sequence. Jadi maksudnya di sini adalah memasukkan A array J tadi ke dalam suatu urutan yang akan diurutkan. Jadi nanti loop invariantnya adalah A angka 1 sampai J-1. Kemudian di sini yang keempat adalah I sama dengan J1. Jadi nanti I itu akan menambah menjadi J-1, J-2, J-3, dan seterusnya sampai loop itu berhenti. Kemudian yang kelima, while I lebih dari 0. Jadi lebih dari 0 adalah suatu kondisi. Dan kemudian A, array I lebih dari K. Kemudian A menyimpan array I plus 1 itu sama dengan A array I. Kemudian di sini I sama dengan I-1. Kemudian yang terakhir adalah I array I plus 1 itu sama dengan K. Kemudian untuk kos ini ada C1, 2, sampai C8. Ini maksudnya kos ini iterasi ya. Jadi untuk baris ke-1 ini merupakan iterasi ke-1. Dan baris kedua ini untuk iterasi kedua dan seterusnya. Kemudian untuk times ini dilambangkan dengan huruf N. Jadi untuk baris ke-1 ini atau iterasi 1, waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi ini sebanyak N. Lalu untuk yang baris kedua ini waktu yang digunakan juga N-1. Dan begitu seterusnya sampai baris ke-8 yang membutuhkan waktu sebanyak N-1. Kemudian analisis kebenaran. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah initialization. Ya, jadi ketika J sama dengan 2, sebelum iterasi pertama selesai matrik A1 sampai J-1 hanya mengandung satu elemen tunggal yang secara otomatis pasti terurut. Kemudian maintenance. Nah, maintenance ini membuktikan bahwa setiap iterasi memperbaiki kondisi loop invariant. Di sini pada setiap iterasi matriks A 1 sampai J-1 dibuat urut dengan mulai dari J-1, J-2, dan seterusnya. Kemudian ada termination, yaitu kondisi yang membuat loop berhenti adalah ketika J sama dengan N. Karena J selalu ditambah 1,
dalam setiap iterasi, maka kondisi tersebut pasti akan terjadi. Jadi sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.